bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR, renungan akan bersama saya, Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan sapaan sabda yang senantiasa menguatkan iman kami. Kami berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan, untuk seluruh aktivitas pekerjaan dan pelayanan yang akan kami kerjakan dalam seluruh hari ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan boleh melaksanakannya di dalam keseharian hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5-13. Mintalah maka kalian akan diberi. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya. Namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu.
Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberi yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil yang kita dengarkan dan yang akan kita renungkan dalam seluruh hari ini, di mana Yesus mengajarkan kita tentang pentingnya berdoa dengan tekun. Kisah tentang seorang sahabat yang datang tengah malam lalu meminta roti kepada temannya. Nah, di sini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu siap sedia untuk mendengarkan segala doa dan juga keluh kesah kita. Tuhan tidak pernah mengabaikan segala permintaan yang kita berikan kepada Tuhan. Walaupun terkadang mungkin Tuhan tidak mengabulkan segala permintaannya, namun Tuhan selalu mendengar dan Tuhan akan mengabulkan pada waktu yang terkadang mungkin kita tidak ketahui. Nah, yang pertama, kita diajarkan untuk berdoa dengan tekun. Nah, sahabat dalam perumpamaan ini tidak menyerah begitu saja ketika temannya menolak permintaannya. Nah, ia terus mengetuk pintu, bahkan hingga temannya terbangun dan memenuhi segala permintaannya. Demikian pula kita harus tekun dalam doa. Tidak mudah menyerah ketika doa-doa kita belum terkabul atau belum dijawab oleh Tuhan. Kita harus terus memohon kepada Tuhan dan selalu menaruh rasa percaya bahwa Ia akan selalu mendengarkan segala doa-doa kita dan tentunya Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita tepat pada waktunya. Nah, yang kedua, kita diajarkan untuk berdoa dengan berani, dengan penuh keberanian. Nah, sahabat dalam perumpamaan ini, ia tidak malu untuk meminta apa yang ia inginkan dalam dirinya. Nah, meskipun permintaannya mungkin dianggap merepotkan, namun ia dengan segala keberanian meminta dan selalu menaruh rasa percaya bahwa temannya akan menolongnya. Nah, demikian pula kita harus berani meminta kepada Tuhan apa yang kita inginkan atau apa yang kita butuhkan ketika kita mengalami kesulitan, tanpa rasa takut atau tanpa rasa malu. Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Bapa kita yang penuh kasih dan Ia akan memberikan apa yang terbaik bagi kita ketika kita mengalami kesulitan dalam menjalani hidup kita masing-masing. Nah, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, kita seringkali merasa ragu untuk berdoa, takut bahwa doa kita tidak didengarkan oleh Tuhan atau nanti tidak dijawab oleh Tuhan. Namun, melalui perumpamaan pada hari ini, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Ia selalu siap sedia untuk mendengarkan segala doa-doa kita. Bahkan ketika kita datang dengan permintaan yang sulit, Ia selalu mendengarkan kita karena Ia adalah Bapa yang penuh kasih yang selalu ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Untuk itu Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mari kita terus memohon dari Tuhan ketika kita mengalami kesulitan dan tentunya Tuhan selalu mengabulkan doa-doa kita tepat pada waktunya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang meminta doa untuk segala kepentingan dalam keluarga, dalam komunitas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, dengarkanlah apa yang menjadi harapan dan rintihan kami anak-anak-Mu. Sukseskanlah kami dalam setiap pekerjaan yang kami geluti, dan juga berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi kami sekalian, manakala kami memperoleh kesulitan dan persoalan dalam hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk semua mereka yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah dokter penyembuh segala penyakit. Karena itu ya Tuhan, mari datanglah dan sembuhkanlah. Jamalah mereka semua yang saat ini sedang sakit, apapun penyakit mereka, kiranya dengan jamahan tangan-Mu, mereka boleh memperoleh kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan diri kami masing-masing. Mungkin saat ini kami sedang sakit, baik secara fisik maupun psikis, dan mungkin saat ini kami sedang diperhadapkan dengan kesulitan dalam hidup. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami masing-masing. Berikanlah rahmat sukacita dan keceriaan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan lewat tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa
padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah